status Yesus lebih tinggi berubah menjadi lebih rendah dari malaikat, ya. Saya Pendeta Tan Hoi Nai, ya, ditanya tentang status posisi Yesus yang lebih tinggi dari malaikat berubah menjadi lebih rendah. Begini Bapak Ibu Saudara, kita harus memahami satu konteks waktu, ya. Ibrani pasal 1, ya, di ayat 6 dikatakan begini, semua malaikat Allah harus sujud kepada Yesus, ya. Lalu di ayat 8, Allah di surga saja, ya, berkata kepada Yesus yang manusia, tahtamu ya Allah untuk seterusnya dan selamanya. Tongkat kerajaanmu tidak berkesudahan, ya. Tongkat kerajaanmu adalah kebenaran. Ini linknya ke Mazmur 45 ayat 7, ya. Jadi Ibrani 1 ayat 8, tahtamu ya Allah, Allah di surga berkata kepada Yesus yang di bumi, tahtamu ya Allah. Karena ini berbicara tentang tahta surga, maka harus memakai kata tahtamu ya Allah. Tidak mungkin tahtamu ya anak, tidak mungkin, ya, karena anak sedang jadi manusia. Tolong dipahami seperti itu. Tahtamu ya Allah untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah kebenaran. Ini sama dengan Mazmur 45 ayat 7. Di posisi ini Yesus lebih tinggi dari malaikat. Maksudnya Yesus adalah Tuhan dong kalau lebih tinggi dari malaikat. Ya, Yesus adalah Tuhan, yaitu Allah yang sedang berkarya, ya. Makanya pada posisi ini Yesus lebih tinggi dari malaikat. Di dalam Filipi 2 ayat 6 ditulis kesetaraan dengan Allah. Jadi Yesus tidak pernah disebut Allah di bumi, ya. Kalau di surga, Allah di surga berkata tahtamu ya Allah, karena untuk posisi tahta Yesus ya tahta Allah, ya. Di bumi Yesus itu setara Allah, pernah jadi setara Allah. Ingat ya, Filipi 2 ayat 6, pernah jadi setara Allah. Saat setara Allah itulah semua malaikat sujud kepada Yesus, kemudian lebih tinggi dari malaikat. Itulah setara Allah, ya. Kapan Yesus setara Allah, Pak? Dari umur 12 akhir balik sampai umur 29. Saat umur 12 sampai umur 29 Yesus adalah setara Allah. Yesus ngapain, Pak, pada umur 12 sampai 29? Jadi tukang kayu gitu kok. Markus 6 ayat 3. Ia seorang tukang kayu. Jadi belum berkarya keselamatan, belum. Dia belum berkarya keselamatan, justru posisinya sebagai setara Allah. Ya, tidak berbuat dosa, tidak. Kira-kira Pak, karena dia setara Allah, jadi tukang kayunya laris nggak ya Pak? Gitu ya. Ya, Alkitab menulis bahwa Yesus tidak kaya-kaya beneran, tidak lalu kaya raya. Buktinya Maria nanti dititipin sama Yohanes toh, ya, pada saat Yesus disalib, ya. Ya biasa-biasa saja jadi tukang kayu, itu karena Yesus belum berkarya, posisinya sebagai setara Allah, dilindungi oleh malaikat, ya. Semua malaikat sujud kepada dia, ya. Lebih tinggi dari malaikat. Itu konteks Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai, ya, anggap sajalah sampai 10 lah begitu. Ya, posisi Yesus adalah lebih tinggi dari malaikat. Nah, lalu perubahannya adalah di Filipi, ya. Filipi 2 mulai dari ayat 6. Awalnya setara Allah, lalu ayat 7 kesetaraan itu ditinggalkannya, dia merendahkan diri sebagai hamba. Nah, lalu Ibrani 2 ayat 9, untuk waktu yang singkat lebih rendah, sedikit lebih rendah dari malaikat. Nah, cara penjelasannya harus seperti itu. Awalnya setara Allah, lebih tinggi dari malaikat, semua malaikat sujud menyembah kepada Yesus. Yesus manusia loh. Bahkan Yesus Allah di surga, namanya Yesus juga, berbicara tahtamu ya Allah untuk seterusnya dan selamanya, tongkat kerajaanmu adalah kebenaran, ya. Lalu merendahkan diri di dalam Filipi 2 ayat 7 dan ayat 8, bahwa kesetaraan dengan Allah itu tidak dipertahankan, lalu merendahkan diri menjadi hamba.
dan taat sampai mati disalib. Maka sejak dia merendahkan diri itulah berlaku Ibrani 2 ayat 9 untuk waktu yang singkat, ya, sedikit lebih rendah dari malaikat. Lalu karena lebih rendah dari malaikat maka bisa dicobai. Lalu dicobai oleh iblis di dalam Matius pasal 4. Dicobai iblis itu atas seizin Allah enggak? Iya, perhatikan Matius pasal 4 ayat 1. Maka roh, R huruf besar, roh Allah membawa Yesus yang sedikit lebih rendah dari malaikat untuk dicobai iblis. Untuk apa Pak dicobai iblis? Untuk testing lah ya, bahwa dia itu harus kuat melayani dalam pelayanan di bumi ya selama 3 tahun itu. Jadi ingat, pada saat dicobai oleh iblis, Yesus dalam posisi sedikit lebih rendah dari malaikat. Ini yang tidak pernah disadari. Ya, lalu orang mengolok-olok, Tuhan kok dicobai iblis? Ya, tadi saya sudah menjelaskan secara very clear, berurutan dengan sangat jelas. Awalnya setara Allah, lalu merendahkan diri, setara Allah itu tidak dipertahankan, lalu menjadi hamba. Ya, posisi menjadi hamba sedikit lebih rendah dari malaikat. Awalnya sih lebih tinggi dari malaikat. Semua malaikat sujud pada Yesus. Ibrani 1 ayat 6. Jadi membaca Ibrani pasal 1 mulai ayat 1 sampai 10, nanti loncat ke Filipi 2 ayat 6, 7 dan 8, lalu loncat ke Ibrani 2 ayat 9. Anda harus sadar dulu bahwa Yesus sedang dalam posisi sedikit lebih rendah dari malaikat. Itu perubahan. Yesus awalnya lebih tinggi berubah jadi lebih rendah dari malaikat. Lalu bisa dicobai iblis. Lalu harus dibaptis juga untuk approval, untuk persetujuan, ya. Bukan berarti Yesus berdosa, tidak. Kan semua malaikat menyembah pada Yesus selama umur 13 ya, akil balik sampai 29. Selama jadi tukang kayu itu semua malaikat sujud menyembah pada Yesus. Ya, tidak berbuat dosa, 1 Yohanes 3 ayat 5. Tidak ada dosa perbuatan padanya, tidak ada. Ibrani 4 ayat 15, ia tidak berbuat dosa meskipun dicobai iblis, ya begitu. Lalu iblis mencobai tentu saja Yesus tidak berbuat dosa ya. Dicobai tapi tidak berbuat dosa, Ibrani 4 ayat 15. Jadi clear, disinilah titik balik Yesus dari setara Allah, yaitu memang ada kata-kata setara Allah kok. Anda bingung ya dengan setara Allah ya. Setara Allah itu bukan Allah, tetapi selevel Allah. Kenapa disebut setara ya Pak? Kan fisiknya manusia, sementara Allah itu roh. Ya, selama menjadi manusia yang setelah setara Allah itulah Yesus menyatakan diri, aku ini Tuhan. Waktu jadi manusia Yesus Tuhan ya Pak, Tuhan. Tapi bukan Allah, bukan, dia setara Allah ya, seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, clear ya bagaimana perubahannya. Yohanes 13 ayat 13, Yesus berkata, aku guru dan Tuhan ya. Tidak pernah ada dirubah jadi aku guru dan Tuhan. Itu karena dari kelompok Tritunggal tidak paham. Maksud Yesus berkata aku guru dan Tuhan. Tuhan adalah Allah yang sedang berkarya di bumi ya. Kali ini sekali-kalinya jadi fisik manusia ya. Anda pasti tidak pernah paham seperti ini. Karena pada mulanya eksistensi itu selalu ada Tuhan, ada Allah, ada firman, ada Allah. Ya, di dalam berbagai kesempatan saya sudah memberi penjelasan bahwa firman itu adalah nama panggilan atau nickname, firman dan anak domba. Kemudian Yahweh itu nama sebutan. Kemudian Bapa itu nama kiasan, dan Yesus adalah the real name ya, the real name Yesua ya. Tidak pernah ada Yehosua. Itu kan trik-trik mereka dari Tanak, dari Talmud, dan dari Tritunggal ingin merubah supaya Yesus itu jangan maha kuasa ya, seperti itu. Jadi Yesus awalnya adalah setara Allah, lebih tinggi dari malaikat, lalu merendahkan diri menjadi hamba ya, menjadi hamba lalu bisa mati disalib ya. Kalau dia tidak melepaskan status setara Allah ya nggak bisa
Nggak bisa dia disalib, nggak bisa. Ya, seperti itu ya. Oke, padat, singkat dan clear, dan sudah sangat clear lah ya. Sangat clear, very clear ya. Anda yang belum paham ya bagaimana Ibrani 1 ayat 6 semua malaikat sujud menyembah, lalu ayat 8 lagi. Allah di surga berkata kepada Yesus, tahtamu ya Allah. Ini yang dipahami gagal paham. Lalu Yesus itu Allah, Pak. Ya, tidak pernah ya. Yesus itu setara Allah, bukan Allah ya. Kenapa setara? Karena rohnya roh Allah, tubuhnya fisik. Kalau Allah itu kan harus roh ya. Demikian, lalu mereka juga gagal paham kenapa Yesus dicobai. Jadi Allah, jadi Tuhan kok dicobai gitu ya. Dia harus sedikit lebih rendah dari malaikat terlebih dahulu. Ayat Alkitab sudah very clear, Bapak Ibu Saudara. Ayat menguatkan ayat. Ya, itu. Mereka biasanya tidak paham ayat menguatkan ayat. Dia baca ayat yang satu, dia nggak tahu ini sebenarnya linknya kemana, mana yang mendukung menguatkan ayat ini. Ya, dia kontroversi kan, mosok lebih tinggi dari malaikat. Ya, semua malaikat sujud menyembah, kok dicobai iblis? Nah, dia nggak tahu itu proses menjadi sedikit lebih rendah. Nggak tahu, karena dia nggak tahu link-link ayatnya. Ya. Belajar Alkitab di tempat kami, Pak, supaya Bapak Ibu semua bisa lebih pinter ya. Tahu link-link ayat Alkitab sehingga setiap membaca ayat Alkitab tidak bingung. Dari dulu Alkitab dibaca sama ya. Di luar sana Tritunggal juga membaca ayat yang sama. Ibrani 1 ayat 6, ayat 8 dia baca juga, tapi dia nggak ngerti. Ibrani 2 ayat 9 nggak ngerti. Lalu ketika Yesus harus dibaptis, harus dicobai, bingung dia. Ya, bingung dia, nggak bisa jelasin ya. Ikut belajar Alkitab di tempat kami gratis, dibaptis supaya nama Anda tertulis di dalam kitab kehidupan. Ya, kalau namamu tidak tertulis dalam kitab kehidupan, Anda tidak bisa masuk surga. Ya. Caranya dengan baptis yang benar Alkitabiah, diawali dengan itu ya, iman percaya lalu dibaptis, maka namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Baptisanmu yang sekarang tidak berlaku ya, Anda kena prank, Anda dibohongi oleh gereja-gerejamu ya, tidak akan pernah kamu masuk surga. Para penyembah Bapa yang baptisannya salah ya, baptisan percik, baptisan guyur, baptisan semprot, baptisan dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, Bapa yaitu Yesus dan lain sebagainya, tidak sah di mata Allah dan namamu tidak tertulis di dalam kitab kehidupan. Jangan sampai Anda berbuat mujizat ya, mengusir setan dan bernubuat, Anda pikir Anda masuk surga. Yesus berkata, aku tidak pernah mengenal engkau, Matius 7 ayat 23. Kenapa tidak dikenal? Karena namamu tidak ada tertulis di dalam kitab kehidupan. Sama dengan 5 gadis bodoh ya. Bukan soal tidak mempersiapkan minyak, tetapi namanya tidak dikenal karena memang tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Demikian pula kelompok kambing. Yesus berkata, enyahlah. Walaupun kelompok kambing ini demen banget bilang Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Matius 25 ayat 41. Tetapi Yesus berkata, enyahlah kamu terkutuk, orang-orang terkutuk ya, yang cuman mengakui Yesus Tuhan, Yesus Juru Selamat, tapi tidak pernah mengakui Yesus Allah. Ya, sepertinya Anda giat beribadah ya, rajin ke gereja, haleluya haleluya, sampai nangis-nangis ya toh, berbahasa roh iblis, raba-raba. Tak kasih tahu Anda tidak dikenal oleh Yesus, percuma. Nanti pada saat kamu mati, sorry ya, Ndul, Yesus akan berkata gitu. Sorry ya, Ndul, kamu kemarin rajin beribadah, tapi sorry ya, namamu tidak ada dalam kitab kehidupan. Ya, nggak akan kamu masuk Firdaus. Paling kamu diseret-seret tuh, masukin ke alam maut, tunggu 7 hari, 40 hari, 100 hari, seperti yang dialami oleh para PDT, pendusta-pendusta yang sudah pass away itu. Pendusta-pendusta besar yang kalian anggap sebagai PDT yang besar itu, adanya semua ada di alam maut semua. Ya, seperti jangan sampai Anda mengalami seperti itu ya. Anda harus paham ya. Yesus setara Allah, lalu merendahkan diri menjadi hamba, lalu mati disalib, balik lagi sebagai Allah itu. Jadi sekarang Yesus jadi apa dong? Jadi Tuhan Allah. Jangan pernah lagi Anda menganggap Yesus cuma jadi pengantara atau jadi Tuhan saja.
ya, tetapi tidak Allah. Juru selamat kan harus Allah. Anda mengakui Yesus Tuhan, betul. Tuhan kan pasti Allah, tidak pernah ada Tuhan bukan Allah. Juru selamat, Pak, juru selamat kan harus Allah, ya. Yesus yang belum roh, ya, belum Allah, tidak bisa Anda jadikan juru selamat. Juru selamat itu harus Allah. That it, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.